Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerwali Production. Tauhidul Af'al, mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatan. Dalam pelajaran atau pengajian-pengajian kita yang terdahulu, sudah kita jelaskan atau kita sampaikan titik tujuan pelajaran dan ilmu tasawuf adalah menuju jalan kembali kepada Allah dan supaya liko bertemu Allah. Maka jalan bagi salik, penuntut, haruslah dimulai dengan mempelajari dan mengamalkan tauhid af'al. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan, yakni meninggalkan seluruh perbuatan yang ada pada makhluk ini kepada Allah. Maksudnya, pandanglah olehmu dengan syuhud hati dan dengan mata kepala dengan itikat yang putus dan dengan hakul yakin bahwa segala perbuatan dan gerakan yang ada terlihat dalam alam ini, baik yang datang dari diri kita sendiri maupun yang datang dari semua makhluk yang ada dalam alam ini, baik perbuatan yang diridhoi oleh syara maupun yang dilarang oleh syara, adalah kesemuanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Memang itu perbuatan Allah. Maka kalau kita lihat pada lahirnya, segala perbuatan itu dilakukan oleh manusia atau hamba dan segala hayawan dan lain-lain sebagainya. Tetapi namun kita teliti dengan cermat dan dengan penuh keyakinan dan dengan tinjauan akal, dengan saksama bahwasanya memang makhluk ini lemah, daif, hina, tak punya daya upaya sama sekali, dan tidak punya sifat taksir dan sebagainya. Sedangkan segala perbuatan itu tidak akan ada kalau sifat yang memperbuat itu tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat taksir itu ialah kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sedang semua sifat-sifat itu ialah kepunyaan dan milik Allah. Jadi segala perbuatan yang ada terlihat pada alam ini dan diri kita, itulah perbuatan majasi belaka dan bukan hakiki. Itu adalah mayor dan kenyataan perbuatan Allah kepada kita. Allah menyandarkan perbuatannya kepada kita adalah tanda kasih sayangnya, supaya kita punya titik dan penempatan mengenal perbuatan Allah dan zatnya. Di samping itu juga merupakan coba dan ujian kepada kita. Apakah kita sanggup memandang perbuatan Allah atau menjadi orang buta dan syirik, mengakui kekuatan dan perbuatan Dia sendiri lahir dan batin, luar dan dalam. Kenyataan dan kejahiran perbuatan Allah kepada hambanya, inilah oleh kaum sufi disebut usaha ikhtiar hamba, dan di sini letak takluknya hukum syara. Syekh Wahab Syahrani berkata, beliau ada mendengar dari Sayyidina Ali Al-Hawas, ia berkata, wajib bagi hamba mengiktikadkan bahwa segala perbuatan dan usaha ikhtiar hamba sama sekali tidak memberi bekas dengan sekir-kir takwin dan atsar. Lebih jauh beliau berkata, Allah menghendaki mengadakan suatu harakat atau yang disebut gerak perbuatan, maka tidak akan ada ujungnya kecuali pada maddah atau tempat yang menerima hukum yang dimaksud. Mustahil ada wujud gerak atau perbuatan tanpa ada maddah itu. Maka yang dijadikan maddah atau tempat menjahirkan perbuatan Allah itu adalah hamba dan lain-lainnya. Itulah sebabnya dipandang ada segi lain, ada perbuatan hamba. Sangat banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberikan keterangan bahwa hamba atau makhluk itu sama sekali tidak punya perbuatan. Antara lain menegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, Allah menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Dan lagi ayat yang berbunyi, wa ma ramaita is ramaita walakinallaha rama. Artinya, hai Muhammad, bukanlah engkau yang melempar dikala engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar dikala engkau melempar. Jadi, untuk kemantapan pandangan kita harus selalu melatih diri dengan tidak bosan-bosannya mensyuhudkan perbuatan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kita hendaklah dalam hidup ini tidak hanya melihat yang tersurat saja, tetapi juga yang tersirat. Dengan basirah hati kita ini, biar saja mata melihat perbuatan alam, namun dalam hati melihat perbuatan Allah. Biar saja telinga mendengar alam, namun hati kepada Allah. Biar saja mulut mengatakan perbuatan si A, si B, dan si C, namun hati tetap tercurah kepada Allah. Boleh saja buat misal sekadar untuk mendekatkan kepada Allah, kepada paham bahwa alam akuan yang kita lihat ini dengan bermacam-macam corak dan ragam, hendaknya tak ubahnya laksana kita melihat bayang-bayang yang hati kita tertuju kepada yang punya bayang-bayang itu. Tidak punya bergerak bayang-bayang, tidak mungkin bergerak bayang-bayang tanpa bergerak yang punya bayang-bayang. Jadi kesimpulannya adalah tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak dan tiada yang berkata-kata pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala.
Adapun sifat Adapun zahir sifat ini kepada makhluk adalah tempat memandang sifat-sifat Tuhan yang zahir pada makhluk, yakni bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba. Seperti wujud kita adalah bayang-bayang wujud Allah Ta'ala. Mustahil wujud bayang-bayang dengan tiada wujud yang mempunyai bayang-bayang. Dan mustahil pula bergerak bayang-bayang dengan tiada bergerak yang mempunyai bayang-bayang. Bermula misal ini karena untuk menghampirkan paham jua adanya. Jadi, untuk kemantapan pandangan ini, bahwa Malik ini tidak mempunyai perbuatan barang perbuatan, hanya saja perbuatan yang ada dalam alam ini, hanya saja perbuatan Tuhan Allah semata-mata. Dan jika engkau sangka ada perbuatan lain daripadanya, walau sebesar zarah, maka siriklah engkau. Artinya, mensekutukan Tuhan dengan lainnya, syirik hafi. Demikianlah orang yang hendak mengesahkan Allah Ta'ala pada af'al atau perbuatan. Tanamkanlah keyakinan kita ke dalam lubuk jiwa yang sangat mendalam, sekira-kira tidak bergeser walau sebesar zarah pun. Kalau sudah mantap pandangan akan af'al Ta'ala, maka menunggallah perbuatanmu, menunggal dalam rahasia dengan af'alnya. Bersambung tauhidul asma, mengesahkan Allah Ta'ala pada asmanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi salam lagi.